Kembali lagi pemirsa bersama kami dalam bincang hari ini. Tak terasa nih Pak Kiai, kita sudah hampir 3 segmen. Ini berbincang asyik memaknai Hari Santri dengan tema kita hari ini, Jihad Santri Jaya Negeri. Nah, selanjutnya nih Pak Kiai ya, dengan kemajuan zaman juga kita juga tidak bisa mengelak ya. Ini ada banyak permasalahan yang terjadi. Dan salah satunya juga pondok pesantren itu kan tersebar di mana-mana. Sebenarnya nih permasalahan yang kerap masih dirasakan oleh lembaga pondok pesantren di Indonesia ini apa sih, dan perlu segera untuk diatasi oleh pemerintah? Kiranya apa nih? Okay. Ya ini yang paling penting ini pertanyaan ini. Pesantren itu berdiri di atas kemauan masyarakat. Ya. Dan pesantren itu berdiri tidak ada intervensi pemerintah. Dia hidup dengan sendirinya. Dan itu dukungan sepenuhnya masyarakat. Karena itu dengan hadirnya negara, ini bukan berarti negara harus mengintervensi. Melainkan bagaimana lembaga pendidikan pesantren ini hidup dengan natural, tetapi ditopang untuk juga bisa menjawab tantangan ke depan, hari ini dan ke depan. Supporting pemerintah itu pada konteks bagaimana pesantren ini bisa diakui kompetensi pengetahuannya. Gitu. Ada orang, ini pendidikan lama ya, selalu yang diutamakan ijazah, lembaran kertas, bahwa si ini sudah melampaui pendidikan jenjang pendidikan A sampai S3, S5, S cendol. Tetapi soal pengetahuan kan tidak bisa dibuktikan dengan itu. Pengetahuan itu sesungguhnya harus diuji. Ya. Maka kita dari Majelis Pesantren Salafiyah ini sebetulnya sedang berjuang untuk ini orang-orang di Senayan ini memahami bahwa ada dua pesantren secara sosiologis dan politis. Ada model khalaf, itu pesantren modern, dan model salaf. Salaf ini di Indonesia penting. Makanya ada lembaga Majelis Ulama Indonesia. Orang yang konsentrasi di bidang pengetahuan agama ini pesantren salaf. Ini negara kalau memang ketuhanan yang Maha Esa merupakan satu kesatuan sampai sila kelima, ini pesantren salaf ini harus dijaga. Tidak kan begini. Ya kalau orang bisa mampu membuat pesawat semua, yang mau naik siapa nanti? Punya masing-masing ya. Ada bagian tugasnya, ya kan? Kalau Indonesia ini adalah negara yang sangat menghormati agama, maka lembaga pendidikan yang ngopenin konsentrasi istighol di dalam konteks keagamaan itu juga harus diperkuat. Ya. Nah, sekali lagi, tetapi pemerintah jangan memaksakan dengan undang-undangnya ini. Nah, undang-undang pesantren yang saya baca sekarang ini, kita juga punya peranan saat itu mengusulkan pemikiran pada konteks draft undang-undang. Di Al-Fatonia dibahasnya, ada saksi sejarahnya dari anggota DPR RI. Ini masih ada kelemahan negara memaksakan pada dunia pesantren. Ada pasalnya yang kita analisa gitu ya, bahwa ini sebenarnya nggak boleh nih, pasal ini memaksakan naturalisasi pesantren jadi hilang. Jangan salah, Indonesia ini tetap akan sangat membutuhkan pesantren. Maka dari itu bersinergi bersama. Kita bagi tugas lah. Nah, tentang tadi ya, kita lihat siapa tokoh politik yang mau nyalon wali kota, nyalon gubernur, nyalon presiden yang tidak mendekati ulama. Soalnya pasti pesantren ulama-ulama ya Pak. Dan yang paling bagus ini ada presiden baru kan. Itu kalau mau tahu kehidupan masyarakat yang sebenarnya seperti apa, tanya sama kiai-kiai yang suka ngeriung. Karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Yang suka ngeriung itu lebih dekat sama masyarakat. Dan kepedulian sama masyarakatnya bersentuhan langsung. Pasti objektif. Apa sebenarnya dibutuhkan masyarakat itu. Kita memang harus mengikuti kun bani zaman wala takun bani adam. Kita perkembangan zaman kita harus ikuti. Karena itu juga bagian daripada sunatullah. Maka di pesantren itu pembekalan keimanan, ya, prinsip-prinsip kehidupan itu insya Allah tidak akan juga
tabu dengan adanya perkembangan zaman. Insya Allah. Jadi tidak menutup mata ya. Tidak menutup Justru mata. menerima ya. Menerima. Banyak kok santri yang jadi tentara, santri yang jadi tukang insinyur segala macam banyak kan gitu ya. Jadi memang kadang spekulasi di masyarakatnya santri ketinggalan zaman atau lainnya, padahal tidak seperti itu ya Pak Santri Kiai ya. justru mengikuti zaman. Yang ketinggal zaman kan orang hari ini. Ya yang tadi bajunya dirobek-robek. Kalau santri dari dulu memang pakai Sudah baju robek-robek robek ya. Jadi modenya lebih awal Oh, lebih dibanding awal. yang zaman lebih sekarang. awal. Makan di daun? Santri dulu. Sekarang di kafe-kafe Iya, banyak Pak iya. Kiai. Nah, kemudian Pak Kiai, tentu ada tantangan Iya. yang memang ini dihadapi oleh santri ataupun tadi lembaga yang menaungi santri, Iya. pondok pesantren. Kiranya, menurut pandangan Pak Kiai, apa sih tantangan yang ada? Tantangan yang ada sarana dan prasarana di pesantren ini. Khususnya pesantren salafiyah ya. Saya berbicara pesantren salafiyah. Bukan berarti mendikotomi dengan pesantren non salafiyah. Yang di pesantren salafiyah itu hampir semua adalah ekonomi ke bawah. Kiainya tidak ada penghasilan dari mana-mana. Dia ikhlas mengajarkan, mentransformasi keilmuan kepada para santri. Kadang-kadang santri juga ikut makan sama kiainya. Disitulah sebetulnya saya waktu itu tergerak dan konsultasi dengan para kiai. Boleh nggak? Gitu. Saya mengetuk negara ini harus hadir kepada pesantren, tetapi pesantren ini jangan diintervensi. Maka tadi yang paling penting itu saya lagi mengusulkan uji kompetensi kemampuan. Gitu ya. Uji kompetensi kemampuan. Santri itu nggak punya ijazah, biarkan nggak punya ijazah, tapi silahkan diuji kemampuan keilmuannya di bidang apa misalnya. Misalnya apakah dia mampu di bidang tafsir gitu. Nanti standarisasinya apa sehingga dia bisa diberikan sertifikat syahadah yang setara misalnya dengan ijazah SLA, setara dengan S1, bahkan setara dengan doktor. Dibuat kisi-kisi itu. Pendidikan kita ini kan masih jumud. Masih hanya orang lulus. Banyak kan, mohon maaf, S3 bicara bahasa Indonesia kayak saya ini peletak-peletuk gitu kan. Ya itu kan soal keilmuan. Apa ijazah itu yang menjadi yang akan kerja? Tidak. Bukan menjadi patokan ya Bukan Pak menjadi Kiai, patok. Ini yang nggak tahu kapan ini usulan kita ini direalisasikan oleh khususnya Kementerian Agama. Oke, kita akan nantikan Pak Kiai ya. Nah, baik, tak terasa nih Pak, ini sudah di penghujung kita ya. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, boleh dikasih closing statement nih Pak Kiai kepada pemirsa Setia Sultan TV tentang tema kita hari ini, Jihad Santri Jaya Negeri. Silakan Pak Kiai. Pertama, dengan adanya Hari Santri Nasional ini justru tujuannya adalah untuk membangun kembali animo masyarakat bahwa pesantren itu sebuah satu-satunya alternatif pendidikan, bukan hanya dalam kerangka membangun karakteristik yang bermoral, beriman dan bertakwa, tetapi juga insya Allah tidak akan pernah ketinggalan dengan perkembangan zaman ini. Karena sementara ini pesantren dianggap seperti itu. Maka kepada para santri, jangan patah semangat. Kalian punya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidup di dunia ini baik, berkecukupan. Dan alam akhirat yang belum pernah kita kesana saja berpengalaman, sudah diminta. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi modern sekali. Dengan doa itu luar biasa. Maka dengan Hari Santri Nasional ini, ayo para santri kita semangat membangun negeri dan menjaga NKRI ini. Baik, terima kasih Pak Kiai atas closing statement-nya. Dan semoga juga tadi yang kita perbincangkan ini dapat bermanfaat dan membuka mata gitu ya bagi masyarakat yang kadang nih masih suka memandang sebelah mata terkait adanya santri di Republik Karena Indonesia. itu salah kan? Karena memandangnya sebelah mata. Iya, coba kalau dua kita ya. dua mata. Betul. Nah, baik Pak Kiai, kita akhiri Pak Kiai untuk bincang kita hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan sehat selalu, sukses selalu. Amin. Dan semoga nanti juga bisa datang kembali. Insya Allah. Kita akan berbincang dengan tema yang lainnya Insya lagi. Allah, insya Allah. Baik, kita tutup Pak Kiai.
Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Kiai Haji Matin Syarqawi yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Fataniyah, membahas mengenai jihad santri Jaya Negeri. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida, dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.